warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rusmang SPD MPD selaku pengampu mata kuliah retorika. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Pentingnya Menjaga Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa yang lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda Indonesia telah bersepakat untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi identitas nasional yang harus kita jaga, lestarikan, dan kembangkan. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa di era globalisasi, bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin mendominasi kehidupan kita, baik di dunia pendidikan, pekerjaan, maupun media sosial. Kita tidak sedikit generasi muda yang merasa lebih keren atau lebih gaul ketika menggunakan bahasa asing. Kadang tidak sadar melupakan atau bahkan meremehkan bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, apakah kita harus menolak penggunaan bahasa asing? Tentu tidak. Kita justru perlu menguasai bahasa asing agar mampu bersaing di tingkat global. Namun, kita perlu sadari bahwa penguasaan bahasa asing tidak boleh mengorbankan kecintaan kita terhadap bahasa sendiri. Justru kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa bahasa Indonesia adalah bangsa yang maju, namun tetap bangga terhadap dirinya. Coba kita renungkan sejenak. Di negara-negara besar seperti Jepang, Korea, Cina, mereka tetap mempertahankan bahasa ibu mereka dalam di dunia pendidikan, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Mereka maju bukan karena meninggalkan bahasa mereka sendiri, tetapi justru karena menghargai bahasa sendiri sambil terbuka terhadap bahasa asing. Lalu, mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Teman-teman yang saya banggakan, bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang statis. Bahasa ini justru berkembang, banyak kosakata baru yang lahir karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, seringkali kita lebih memilih istilah asing ketimbang pedoman bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya itu sudah ada. Contohnya, kata download, padahal ada kata unduh. Kata event, padahal ada kata acara. Atau bahkan kata meeting, tetapi padahal ada kata rapat. Memang tidak salah menggunakan istilah asing, tetapi bila terus dilakukan tanpa keseimbangan, maka lambat laun bahasa kita sendiri akan terus atau bahkan mungkin terlupakan. Karena itu,
Kita sebagai generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam menjaga martabat bahasa Indonesia. Kita bisa memulai dari hal-hal sederhana. Satu, yaitu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam komunikasi formal. Dua, perkaya kosakata dengan membaca buku-buku berbahasa Indonesia. Tiga, gunakan pedoman kata Indonesia jika memang tersedia sesuai dengan konteksnya. Empat, dukung karya sastra di media berbahasa Indonesia, baik cetak maupun digital. Lima, yaitu jangan malu menggunakan bahasa Indonesia dalam presentasi, pidato, atau diskusi ilmiah. Hadirin yang saya hormati, menjaga bahasa Indonesia adalah bentuk kecintaan kita terhadap bangsa ini. Sejak kata pepatah, bahasa Indonesia menunjukkan bangsa. Jika kita ingin bangsa ini dihormati, maka hormatilah bahasa kita sendiri terlebih dahulu. Mari kita jadikan bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi alat cerminan budaya, peradaban, atau jati diri bangsa. Bahasa Indonesia bukan sekedar kumpulan kata untuk menyampaikan pesan, tetapi ia adalah jiwa yang hidup dalam setiap sudut negeri. Dari desa-desa terpencil hingga kota-kota besar. Ia menjadi penghubung dari beragam budaya, menyatukan lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Bahasa Indonesia adalah bukti yang nyata bahwa dalam beragama kita tetap satu. Jadi, di balik setiap tutur kata yang tersimpan nilai-nilai luhur bangsa. Dalam bahasa hidup tradisi, adat istiadat, kisah para leluhur, hingga semangat perjuangan yang membawa bangsa ini menuju kemerdekaan. Maka, memuliakan bahasa Indonesia berarti juga menjadi warisan sejarah, kebudayaan, dan identitas nasional yang tak ternilai harganya. Kita boleh modern, kita boleh menguasai teknologi, tetapi kita juga boleh berbicara dalam banyak bahasa asing dan menjelajahi dunia. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi, kita harus tetap berpijak pada akar budaya kita sendiri. Jangan sampai kemampuan beradaptasi membuat kita lupa bahwa siapa kita sebenarnya. Bahasa Indonesia adalah rumah bagi pikiran, perasaan kita, dan rumah itu harus terus kita jaga agar tidak rapuh atau terlupakan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga merawat dan mengembangkannya. Kita harus menjadikannya sebagai bahasa ilmu pengetahuan, bahasa seni, dan sastra, bahasa digital, dan bahkan bahasa diplomasi. Kita harus menunjukkan kepada dunia
bahwa bahasa Indonesia memiliki nilai dan daya saing tanpa kehilangan indah dan kekayaannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai bahasanya, karena di dalam bahasa tersimpan kekuatan untuk membangun peradaban. Maka, marilah kita cintai, gunakan dan banggakan bahasa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai simbol kebanggaan, berkat bangsa, dan penanda identitas yang tak lekat oleh waktu. Bahasa Indonesia adalah simbol jati diri dan pilar peradaban bangsa. Bangsa yang tersebar bukan hanya dikenal karena adanya kekayaan alamnya. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, ia adalah perekat seluruh elemen bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas hingga Pulau Roket. Di tengah keragaman suku, budaya, dan bahasa daerah, bahasa Indonesia hadir sebagai jembatan yang menyatu kita. Tampaknya mungkin sulit membayangkan bagaimana bangsa ini bisa berdiri kokoh sebagai kesatuan. Namun, tantangan ini bukan alasan untuk menyerah. Justru disinilah peran kita sebagai generasi penerus bangsa diuji. Kita perlu menanamkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, bukan hanya ruang kelas atau dokumen resmi, tetapi juga media sosial. Mari kita rawat bahasa Indonesia yang dengan penuh cinta. Marilah kita gunakan dengan bijak dan bangga. Mari kita wariskan kepada generasi mendatang sebagai pusaka tak ternilai. Bahasa Indonesia adalah kita, merawat bahasa berarti merawat bangsa. Akhir kata, mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa menjaga bahasa Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Karena tanpa bahasa Indonesia, kita akan kehilangan salah satu identitas terpenting sebagai bangsa. Demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini menumbuhkan kesadaran kita bersama sebagai wujud cinta tanah air dan bentuk nyata menjadi diri bangsa. Mari kita terus menjunjung tinggi bahasa Indonesia, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.